Baik, Bapak Ibu, kalau zaman dulu kita taunya 3M itu apa Kak? Masak, macak, mana ya? Sekarang enggak ya. Di era 2020 ini, di era new normal, 3M yang dicanangkan pemerintah meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti edukasi atau sosialisasi pada siang hari ini, kita akan main games dulu ya Bapak Ibu ya, biar semangat ya. Sebentar lagi makan siang ya, tapi tetap semangat ya. Iya. Baru pertama ketemu ya Bu, jadi mungkin belum biasa ya, tapi nggak apa-apa ya. Selanjutnya, untuk games mitos atau fakta pada siang hari ini bertujuan untuk sebenarnya seberapa banyak sih kita mengerti tentang virus corona atau COVID-19 ini dan juga cara penularannya ya. Nanti saya minta partisipan dari Bapak sama, jadi kan gini Mas ya. Oke, ini ya. Baik, Bapak, nanti gampang aja, ini tidak sesulit ujian kehidupan ya, tenang aja. Jadi nanti saya akan memberikan 5 pernyataan. Bila Bapak menganggap pernyataan saya itu betul, silakan angkat papan yang hijau, fakta ya. Apabila menurut Bapak pernyataan saya ini salah, nanti silahkan angkat papan yang mitos. Gampang ya Pak ya? Oke, saya berikan satunya fakta. Oke, untuk Bapak ya. Oke, sudah siap ya Pak? Nggak ada babak rebutan ya? Kita santai aja. Baik, oke. Pernyataan pertama kali virus COVID-19 muncul di negara Cina. Mitos atau fakta? Oke. Pernyataan kedua, COVID-19 atau virus corona menular lewat percikan cairan ludah dan sentuhan. Mitos atau fakta? Kayaknya kok pinter-pinter semua ini ya. Ya luar biasa. Oke, pernyataan ketiga, jaga jarak untuk mencegah penularan virus corona adalah 1,5 meter. Mitos atau fakta? Yang keempat, orang yang pernah terinfeksi virus corona tidak bisa terinfeksi lagi. Mitos atau fakta? Kemudian yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 10 detik mampu membunuh virus corona. Mitos atau fakta Pak? Oke, terima kasih. Nggak susah tuh Pak, gampang ya? Oke. Baik, jawabannya pertama kali virus COVID-19 muncul di negara Cina. Fakta nih Pak, fakta ya. COVID-19 atau virus corona menular lewat percikan cairan ludah dan sentuhan. Tapi betul semua, fakta ya. Jarak untuk mencegah penularan virus corona adalah 1,5 meter. Mitos, ya Pak, tadi juga udah betul semua ya. Kemudian orang yang pernah terinfeksi virus corona tidak bisa terinfeksi lagi. Sepanjang ini jawabannya mitos ya. Tapi kita nanti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, nanti ada pengetahuan lagi yang lebih relevan ya Pak ya. Kemudian yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 10 detik mampu membunuh virus corona. Mitos. Penasaran nih Pak, kok mitos kenapa? Nanti dijelasin sama ditanya ya. Baik, sekarang untuk edukasi atau sosialisasi 3M itu sendiri, saya dibantu oleh Miss Duta 3M Ruang Eva yang cantik-cantik. Ada Miss Lydia, ada Miss Sonia, Miss Lucy dan juga Miss Maria. Yang pertama akan disampaikan oleh Miss Religia. Silakan Miss. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk boleh berkumpul tempat ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3M. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa sih 3M yang pertama? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu 3M yang pertama itu apa? Tahu. Apa? Jawab boleh. Ya, di sini yang pertama adalah memakai masker. Kenapa kok 3M yang pertama itu memakai masker? Karena apa sih tujuannya kok selama pandemi COVID-19 kita harus wajib memakai masker baik itu di rumah ataupun ketika kita keluar rumah. Nah, yaitu karena kita tahu bahwa penularan dari COVID-19 yaitu dari droplet atau percikan yang dikeluarkan dari mulut, hidung saat kita batuk, saat kita bersin, bahkan kita bicara pun juga bisa keluar. Nah, kenapa seperti itu harus
kita harus memakai masker. Nah, di sini saya jelaskan ada beberapa jenis masker. Yang pertama adalah jenis masker kain. Yang kedua adalah masker bedah yang saya pakai ini. Yang ketiga adalah N95. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang masker kain dan masker bedah. Karena untuk yang N95 itu digunakan tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Seperti itu ya Bu, Pak. Nah, di rumah saya percaya Bapak Ibu pasti punya masker kain ya. Nah, masker kain itu banyak sekali jenisnya. Ada yang 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Nah, di sini kami menyarankan apabila Bapak Ibu di rumah memiliki masker yang kain, sebaiknya digunakan yang minimal 2 atau 3 lapis. Kenapa seperti itu? Karena dengan 2 atau 3 lapis masker kain itu tadi bisa melindungi diri kita, bahkan bisa juga melindungi orang lain, seperti itu. Nah, disarankan lagi apabila kita di rumah punya masker bedah yang kita pakai ini, kayaknya Bapak Ibu juga sudah pakai masker bedah ya. Nah, itu juga lebih baik lagi dari masker kain karena memang perlindungannya lebih baik dibandingkan masker kain. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua saya jelaskan bagaimana cara pemakaian dan cara pelepasan. Kadang kita sudah pakai masker, tapi kadang dipakainya di dagu, kita hanya pakainya di mulut saja tanpa menutupi hidung. Nah, yang benar itu adalah pemakaiannya menutupi hidung sampai ini dagu, biar memang kita tertutup semua, sehingga apabila kita mengeluarkan percikan atau mungkin orang lain yang istilahnya yang mengeluarkan percikan, kita memang benar-benar terhindar dari itu. Nah, kalau misalkan di rumah kita punya masker kain yang modelnya seperti ini, kadang kan ada lipatannya ini ya, ini kan ada lipatannya. Nah, kita jangan salah pakainya. Kadang itu ada yang pakai yang lipatannya ini malah menghadap ke atas seperti itu. Nah, kalau menghadap ke atas itu malah kuman bakterinya terkumpul, jadi malah nanti bisa bahaya untuk diri kita sendiri. Jadi waktu memakainya jangan salah. Jadi yang menghadap ke bawah itu ada lipatannya yang menghadap ke bawah seperti yang saya pakai ini. Yang Bapak Ibu juga sudah benar kok makainya. Terus kadang kan ada yang pengait hidungnya, itu jangan lupa juga dipasang di pas hidung biar tidak melorot-melorot. Jadi biar pas, biar tidak istilahnya apa ya, biar tidak melorot lah atau ini loh resiko untuk kita tertular seperti itu. Nah, terus untuk cara pelepasannya, kalau misalkan Bapak Ibu kok mungkin pas makan atau minum kan nggak mungkin ya dilepas terus dibuang, kan nggak mungkin. Nah, kita bisa dilepas tapi jangan diletakkan di sembarang tempat, karena ini di luar ini kan sudah banyak virus dan bakteri. Kalau misalkan di rumah punya tempat misalkan tepak makan yang enggak kepakai lah, misalkan boleh ditempatkan di situ, terus nanti ditutup, Bapak bisa makan atau minum, nanti kalau sudah selesai bisa dipakai lagi. Intinya jangan ditempatkan sembarang tempat, karena itu bisa bahaya untuk orang lain bahkan untuk kita sendiri, seperti itu ya. Terus kalau misalkan kita sudah selesai memakai, untuk masker kain itu kan bisa dipakai sering berulang-ulang, tapi syaratnya setelah kita pakai harus dicuci dengan deterjen, dijemur dan dioles setrika. Nah, kalau untuk masker bedah seperti yang kita pakai ini tidak boleh dicuci, tapi harus kalau sudah dipakai kayak gini langsung dibuang. Tapi buangnya juga jangan langsung dibuang gitu aja, tapi harus dibuang di tempat sampah, tapi harus dilipat. Contohnya seperti ini. Misalkan ini kan kita pakai ya, kita lepas. Nah, buangnya jangan seperti ini langsung dibuang gitu, jangan. Tapi ini kan yang bagian yang kena virus dan bakteri, kita lipat seperti ini, kita buang, diikat boleh atau mau dibuang terus ditempatkan di tempat sampah. Yang penting ini yang di sisi luar, gitu ya. Jangan ditempatkan di sembarang tempat ya Bu, Bapak. Intinya kita di tempat sampah kalau buang. Nah, kayak tadi misalkan kita mau makan minum, misalkan di rumah ada tepak seperti ini, boleh sembarang, bebas, tidak harus seperti ini. Misalkan setelah makan kita ini simpan gini, talinya di luar, terus kita tutup. Nah, ini boleh dipakai lagi setelah kita habis makan atau minum. Seperti itu, sudah jelas ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke hasilnya. Yang kedua, jangan lupa ya Bapak Ibu adalah cuci tangan. Semuanya sudah tahu ya cuci tangan ya. Untuk kita yang ada di masyarakat luas, cuci tangan ada dua, pakai air dan pakai hand scrub ya. Pakai hand scrub diusahakan
20 sampai 30 detik. Jangan hand scrub-nya cuma asal-asalan, enggak. Harus 20 sampai 30 detik biar maksimal kuman-kuman semuanya mati. Kalau dengan cuci tangan air yang mengalir itu 40 sampai 60 detik. Ya. Gimana kalau kita praktekkan bersama-sama ya? Yuk, kita praktek ya. Kita pakai hand scrub aja. Ya. Ya, kita mulai ya. Kita pakai hand scrub ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ya? Atau mau kita coba sekali lagi ya? Biar mantap ya. Nggak usah pakai hand scrub, langsung aja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Paham semua ya? Baik, sekarang yang ketiga. Baik, selanjutnya 3M ya Pak, tadi sudah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Nah, dan yang ketiga ini ya, jangan lupa juga menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini minimal 1-2 meter. Biasanya mesti kalau belanja ibu-ibu, ya Bu, Dek, lomboknya 5.000 Dek, ya langsung ngumpul-ngumpulan gitu ya. Itu juga kita harus menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak ya Bu ya. Tujuannya apa? Biar kita tidak terpapar virus COVID-19. Nah, demikian juga kalau kita bisa menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak, nah, kita juga dapat menurunkan peningkatan penularan COVID-19. Gitu ya Pak Ibu ya, tetap menjaga jarak. Nah, kalau saya mau ketemu istri saya berpelukan, enggak apa-apa, di rumah ya Bu, aja dikeletok-ketoknya tenggone Jawi kira kurang. Tetap jaga jarak di luar, di ruangan umum dengan masyarakat umum juga. Itu ya Pak ya? Oke, Miss Maria. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk menyetop penularan virus corona, kita menggunakan apa tadi? Yang pertama Apa? 3M. 3M ya, betul, udah jelas semua ya, harus menggunakan 3M. Yang pertama apa tadi? Pakai masker. Ya, pakai masker ya, udah jelas. Yang kedua, kita harus sering mencuci tangan. Yang ketiga harus menjaga jarak gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu informasi ini semua untuk mencegah virus corona, kita harus menggunakan 3M. Kita nggak boleh simpan sendiri nih informasinya, harus dibagikan pada saudara-saudara semua, sanak saudara, Pak D, Bude, kakek, nenek, ponakan, cucu, semua dikasih tahu supaya harus menerapkan 3M dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya Bapak Ibu semua? Jelas? Oke, terima kasih. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, unek-unek di dalam hati jangan disimpan, nanti menjadi luka yang dalam. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya Pak, silakan. Kalau di rumah itu kan pakai masker kain. Iya. Nah, orang nafas itu kan dari hidung kan keluar masuk itu Iya. berbahaya enggak? Nggak apa-apa Kak, selama itu kan tadi dijelaskan masker kain boleh karena memang punyanya kain, tapi harus minimal 2 atau 3 lapis. Kalau berbahayanya enggak. Karena keluar kan karbon itu terus masih satu lingkup dalam itu. Nah, yang ditanyakan kalau pas menghirup nafas kan nyedot oksigen. Nyedot. Iya. Ketika keluar
kan mestinya CO2. Iya, Tapi itu betul. kok disedot lagi gitu. Nggak apa-apa Pak, dalam artian begini, kalau ada tanda itu bahaya sesek, nah Bapak perlu warning, perlu waspada ya. Tapi saya kira selama ini baik-baik saja toh Pak, dalam arti porsi karbon dioksidanya kan nggak sebanyak yang kita pikirkan ya. Jadi kalau pakai masker kain nggak masalah ya. Pasti nafas itu lega toh Pak, kalau ada sesuatu yang salah pasti kan tubuhnya respon. Jadi entah itu Bapak sesek atau gimana, nah itu boleh lepas maskernya sebentar ya. Nggak masalah, masker kainnya nggak masalah. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Oksigennya. Iya, kan gini terus diserap cepet-cepet gitu tuh Pak maksudnya. Nggak masalah selama nggak menimbulkan gejala. Begitu ya Pak? Baik, Mas siapa namanya? Nanti tak dapat hadiah loh. Eri. Pak Eri ya, suami Ibu Woro ya Pak ya. Tuan Eri, oke. Bapak Ibu tadi sudah banyak belajar mengenai 3M ya, biar nggak lupa daripada nonton Mas Al terus di rumah. Nanti bidan-bidannya kita ajari, namanya kita punya jingle 3M ya. Semuanya ada yang suka musik jazz nggak Pak? Nggak suka ya, semua dangdut ya. Oke, semuanya kita langsung aja. Kita punya jingle 3M. 1, 2, 3, 1 pakai masker ya sayang, 2 cuci tangan, 3 jaga jarak ya sayang, hidup sehat tanpa corona. 1 pakai masker ya sayang, 2 cuci tangan, 3 jaga jarak ya sayang, hidup sehat bebas corona. Ingat tuh Pak, lagunya siapa itu, ada yang tahu nggak? Nasar KDI ya Pak. Itu nggak masuk dalam ini ya, nggak masuk dalam apa edukasi kita pada atau mitos. Baik, baik sebagai penutup saya punya satu pertanyaan ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab langsung angkat tangannya ya. Nanti kita berikan hadiah yang terbaik dengan sejuta manfaat ya. Oke, siap ya Pak? Pertanyaannya, berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk kita mencuci tangan dengan air mengalir? Ya Bapak? 20 sampai 30 detik. Oh, kalau air mengalir 40 sampai 60 Pak. Tapi nggak apa-apa, Bapak udah oke banget kita ya. Oke, baik, kemudian sebagai penutup, ada yang mau ke depan nggak cuci tangan? Mari. Masnya gantian nih Masnya. Masnya? Iya. Oh, kalau gitu Bu As saja, Bu As. Bapak nanti bilang ini Bu As. Ayo Bu. Yuk, Ibu yang paling cewek, senior. cewek-cewek. Ayo. Oh iya, mbaknya ini yuk. Ayo Kak, maju Kak. Cewek-cewek. Kalau nggak mau cuci tangan nanti yang dangdut aja. Kita bisa sampai sore loh Bu. Ya. Oke. Silakan Hadap sini bisanya. Bu. Lihat Hadap sini, di syuting yuk. nanti masuk Trans TV. Hitung ya biar nggak lupa ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ya, 1. Yang pertama ini. Yang kedua ini Bu, ke belakang, ke belakang. Punggung Iya, tangan. punggung. Punggung. Yang ketiga sela-sela. Ya. Habis empuk kait. Yang keempat kait, dikait. Kait. Nah, gini kait. Habis itu jempol. Nggak usah diolak-alik, Bu, kain. Jempol. Nggak usah. Jempol. Ini jempolnya gini Kainnya nih Bu. sekali aja. Gini. Maksudnya kainnya belum bener. Oh, Sekali kaitnya aja gini. kaitnya. Kait. gini. Ya, Sekali aja. gini. Kait. Gosok 4 kali. Kemudian ini jempolnya gini. Lah, gini Bu. Jempolnya aja yang turun-turun. Oh, Nah, satunya iya. Jempolnya ini gini. Tangannya satu gini, Ya. yang satu gini. Bu. Nah, ini jempolnya aja. Iya. Malah pinter putung nih. Yang terakhir ini letakin gini.
ini gini. Gini, Mbak. Iya, ke arah jarum jam. gitu. Ke arah dalam. Iya. Bu As, nanti kalau di rumah dipraktekin terus, nanti lainnya kayak bumbu soto udah di kepala ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk penutup kami mengucapkan terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya ya yang berharga untuk mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Nah, sebelum terus ya tadi ya, kita sama-sama ucapkan dan lakukan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Terima kasih, jangan beranjak, ada hadiah. Oh iya, untuk Pemenangnya fakta. mitos atau fakta, ini ada untuk Bapak ya. Ini untuk Mas siapa tadi Mas Eri? Bertanya. Oh iya. Oh nanti dikasih Bu As sama kakak aja. Iya. Yang cuci tangan biar fashionnya. Iya. Ini cuci tangan. Mas ini. Kakak, selamat. Ibu As ya Bu. Kalau sampai kakak pakai ya Bu, masker ya Bu. Ini semua. Oh, Mas Eri berarti dapat ini satu lagi ya Pak? Ini semuanya. Mas Eri dapat double, nanti untuk bayinya juga ya. Ini Pak. Banyak Pak.